Kejaksaan Agung bersama tim pemburu buronan yang dibentuk Menko Polhukam masih memburu keberadaan buronan Joko Chandra. Sementara kuasa hukum memastikan Joko Chandra akan hadir dalam persidangan peninjauan kembali 20 Juli mendatang. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra kini masih dicari keberadaannya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya masih melakukan pencarian yang dilakukan bersama tim tangkap buronan yang kembali diaktifkan ke Menko Polhukam. Dari petunjuk yang ada, Joko Chandra datang ke Kelurahan Grogol Selatan untuk membuat IKTP dan mendaftar PK ke pengadilan. Surat jalan yang digunakan itu telah dijadikan bukti penelusuran keberadaan Joko Chandra. Merupakan petunjuk buat kami untuk melangkah berikutnya. Kami tetap akan berusaha mencari sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menunda persidangan permohonan peninjauan kembali yang bersangkutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020. Kuasa hukum membantah jika selama ini dianggap menyembunyikan dan membantu Joko Chandra melarikan diri. Ia pun memastikan kliennya akan hadir dalam sidang peninjauan kembali yang akan digelar pada 20 Juli mendatang. Jadi sudah selesai, udah case close di tahun 2001. Udah nggak ada kasusnya Pak Joko Chandra. Semua sudah diselesaikan, jaksa sudah kembalikan uangnya Pak Joko Chandra ya. Tetapi 8 tahun kemudian jaksa melakukan PK. Ya. Di PK itu pendek kata dikabulkan. Padahal PK itu menabrak hukum acara pidana yang diatur di dalam pasal 263 ayat 1. Ya. Di sini kalau kita melihat bahwa kemudian Pak Joko Chandra kecewa dengan putusan itu. Sementara itu, Lurah Grogol Selatan Asep Subahan akhirnya dicopot dari jabatannya karena menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan KTP elektronik atas nama Joko Chandra. Saat ini, Asep Subhan tengah dalam proses pemeriksaan internal Sektorat Pemprov DKI dan dipindah tugaskan sebagai staf wali kota di bagian tata pemerintahan. Untuk sementara, jabatan Lurah Grogol Selatan digantikan oleh Camat Kebayoran Lama sebagai PLH. Dan pelayanan di kantor kelurahan pun berjalan seperti biasa. Kita telah mengumpulkan jajaran staf ya, untuk bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tidak meninggalkan SOP ya, prosedur yang harus diikuti. Seperti disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pelayanan harus tetap baik tapi tidak meninggalkan SOP dan prosedur. Peran Lurah Grogol Selatan yang dianggap melampaui tugas dan fungsinya dengan pengacara Joko Chandra mengantarkan rombongan pemohon ke tempat perekaman biometrik menjadi pihak pertama yang menerima KTP elektronik hingga menyerahkan langsung KTP elektronik kepada Joko Chandra. Dari Jakarta, M. Ardiansyah dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Mereka menolak rencana otonomi khusus Jilid 2 yang akan digulirkan pemerintah. Aksi mahasiswa yang datang dari berbagai universitas ini sebagai bentuk penolakan atas dialog dari elit politik Papua terkait rencana otonomi khusus Jilid 2 yang akan digulirkan. Mereka menilai jika rencana dialog tersebut bukan sebagai aspirasi rakyat Papua secara keseluruhan. Kami tegas kepada negara bahwa jangan ada yang mengatasnamakan rakyat Papua, para elit politik untuk melanjutkan khusus Jilid 2. Dan yang berikutnya kami meminta penuntutan hak asasi sendiri buat rakyat Papua. Ada 9 tuntutan yang dilayangkan oleh para pengunjuk rasa ini, diantaranya menolak PPRA tahun 1969 yang dianggap tidak demokratis. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan.
450 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan tiba di Jayapura, Papua dengan protokol kesehatan ketat. Prajurit dari Yonif Kostrad 413 Bremoro ini akan bertugas menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Dengan menggunakan KRI Teluk Hading, 450 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan tiba di Lantamal 10 Jayapura, Papua. Seluruh prajurit langsung disemprot disinfektan dan jalani protokol kesehatan. Meski hasil rapid test dinyatakan non-reaktif, seluruh pasukan akan dikarantina di Rindam 17 Cendrawasih sebelum ditugaskan di perbatasan. Memang sudah waktunya ada pergantian Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Sementara ini ada 3 batalion, yaitu yang akan diganti yaitu Batalion 713 akan digantikan dengan Batalion 413, kemudian Batalion 300 akan digantikan oleh Yonif Rider juga 100, kemudian Batalion 509 akan diganti dengan 312. Selain pasukan dari Yonif Kostrad 413 Bremoro, prajurit dari Yonif Rider 100 dan Batalion 312 Kala Hitam Subang akan turut bertugas di perbatasan. Sehingga totalnya menjadi 1.350 prajurit. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. DPR mengesahkan undang-undang tentang persetujuan antara pemerintah RI dan Kabinet Menteri Ukraina tentang kerjasama dalam bidang pertahanan. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. RUU kerjasama di bidang pertahanan dengan Kabinet Menteri Ukraina diharapkan dapat mendukung peningkatan kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan kedua negara. Dengan disahkannya undang-undang itu, terdapat payung hukum yang digunakan dalam kerjasama pemerintah dalam pertahanan dengan Kabinet Menteri Ukraina. Dengan semua negara, dan Ukraina juga punya teknologi yang baik, industri pertahanan yang baik. Jadi kita bisa cari sumber-sumber teknologi, sumber-sumber peralatan dari Ukraina. Jadi ini saya kira pentingnya disahkannya RUU ini. Ini berarti ada payung hukum. Kendaraan taktis buatan Pindad Maung direncanakan akan menjadi kendaraan operasional bagi komandan batalion. Pemerintah melalui Menteri Pertahanan rencananya akan memesan 500 unit kendaraan dalam waktu dekat. Inilah aksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjajal kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Maung merupakan kendaraan taktis berpenggerak 4 roda yang digadang-gadang bertahan di wilayah perbukitan. Maung akan menjadi alat transportasi sehari-hari bagi tentara di daerah konflik. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri alutsista dalam negeri, Prabowo memesan 500 unit. Sedianya Maung akan menjadi kendaraan operasional para komandan batalion dan komandan kompi. Secara spesifikasi, Maung ditujukan untuk pertempuran jarak dekat. Maung dibekali mesin turbo diesel 4 silinder, tenaga 2.400 cc, transmisi 6 percepatan hingga jarak tempuh 800 km. Maung dilengkapi sistem navigasi, lampu blackout, bracket senjata kaliber 7,62 mm, konsol senapan serbu SS2 V4, full body anti peluru dan alat derek hingga beban 4,5 ton. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista buatan dalam negeri untuk menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akan merampingkan 18 lembaga dan komisi yang perannya timpang tindih dengan kementerian. Perampingan organisasi itu bertujuan untuk efisiensi birokrasi dan anggaran negara.
Presiden Joko Widodo akan merampingkan 18 lembaga atau komisi untuk efisiensi birokrasi dan anggaran, perampingan organisasi untuk mempercepat kinerja pemerintah. Sudah ada. Ini dalam waktu dekat ini akan kita, berapa yang mau kita berapa? 18. Kita ini semakin ramping organisasi, semakin, ya kosnya kan juga semakin bisa kita kendalikan, anggaran, biaya, kita melihat ya, kalau bisa kita kembalikan ke kementerian, kita bisa kembalikan ke dirjen, kalau kita kembalikan ke direktorat, di direktur misalnya, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi, apa kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya bisa cepat ya, apa organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik kan saya sampaikan, negara yang cepat itu yang akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara kecil. Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan Presiden Jokowi telah menugaskan Menpan RB untuk melakukan evaluasi terhadap 18 lembaga atau komisi yang memiliki peran atau tupoksi yang tumpang tindih. Yang lebih penting lagi adalah satu, adakah sebenarnya organisasi atau lembaga itu bisa diperankan oleh sektor lain yang sangat dekat dengan tupoksi sebuah lembaga atau organisasi kementerian ya. Tuh. Kalau itu masih bisa ditangani, maka kira-kira perlu dipertimbangkan untuk dihapus ya. Menanggapi perampingan lembaga, Komisi 2 DPR RI mengatakan Kemenpan RB telah melaporkan kepada Komisi 2 ada sekitar 80 lembaga yang tidak efektif. Kini Komisi 2 menunggu daftar lembaga tersebut dan akan berdiskusi terkait peralihan nasib para pegawainya. Ya kalau kita lihat memang ada yang belum berfungsi maksimal. Namun ya nanti kita lihat dari kajian dari tim yang akan ditunjuk oleh Presiden. Namun secara kelembagaan DPR nanti juga akan memberikan masukan kepada Presiden. Kepala Staf Presiden baru menyebut 3 dari 18 lembaga yang akan dirampingkan, yakni Komisi Lanjut Usia, Badan Akreditasi Olahraga, dan Badan Restorasi Gambut. Tim Liputan iNews melaporkan.